dari teman-teman semuanya yang bertanya ataupun penasaran ya semenjak aku posting di Instagram, akhirnya kita mau share perjalanan Randi melawan kanker limfoma Hodgkin, dan hari ini ya kita mau sharing ceritanya gitu karena di Instagram itu kan aku nggak ngejelasin apa-apa, terus kemarin paling di YouTube aku juga sempet sih dijelasin tentang kronologisnya seperti apa. Nah sekarang aku mungkin sama teman-teman media yang hadir di sini pengen ngejelasin lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kalau misalkan masih ada kayaknya yang masih penasaran ataupun belum jelas gitu. Jadi dari gejalanya dulu kali ya. Gimana yang kamu yang ceritain? Ya, jadi waktu terakhir kita tahu gejalanya itu bulan-bulan Oktober 2020. Sebenarnya sih kalau gejalanya tuh nggak ada yang berat atau nggak ada yang obvious banget ya. Waktu itu Randi dari tahun 2019 tuh sempet training buat maraton. Nah terus tuh kalau malam dia suka ngerasa sesek gitu, terus kebangun gitu sampai harus duduk untuk ya selama 30 menit untuk kayak ngambil nafas sampai di dalam. Terus setelah 30 menit baru dia bisa tidur lagi. Cuman kan karena dia lagi latihan buat maraton gitu, lagi seneng lari lah, kita nggak tahu kalau misalkan, maksudnya nggak kebayang gitu itu sesuatu yang berbahaya atau apa. Kita pikir karena lagi banyak latihan lari aja gitu. Terus selain itu paling pegel. Nah pegel juga ya, semua orang juga sering kan pegel-pegel. Jadi di tahun 2019 itu sampai tahun 2020 ya kita nggak ada suspek apa-apa, sampai akhirnya di Oktober 2020 kemarin Randi tuh sempet batuk ya. Batuknya gimana? Lama batuknya kayak sampai 3 minggu, terus keras banget. Dari hari pertama juga udah keras banget gitu. Jadi batuk kering gitu. Batuknya batuk kering gitu. Terus karena masa pandemi kan, udah masuk masa pandemi, jadi kita sering swab dan swab PCR selalu negatif. Kita ke dokter THT juga, terus dokter THT kasih antibiotik sampai dihabisin, tetap batuk terus gitu, sampai akhirnya kita dokter THT-nya bilang kalau udah nggak ada gejala infeksi lagi nih. Terus sekali waktu Randi waktu itu batuk terus keluar darah, tapi bukan yang kayak muntah darah gitu, cuman kayak keluar dahak, ada darah sedikit gitu. Akhirnya kita ke dokter paru, di ronsen, baru di situ kelihatan bahwa ada massa di rongga dadanya Randi. Terus dokter paru akhirnya menyarankan kita untuk CT scan. Kita CT scan dan baru jelas gitu, benar-benar ada massa di mediastinum atau di rongga dadanya Randi. Massanya juga lumayan gede gitu, ukurannya 92 kali 55, ini dalam mili ya, 92 kali 55 mili, tebalnya 10 mili. 10 cm. 10 mili. Ya, tingginya 9,2 cm kali 5,5 cm, tebalnya cuma 1 cm. Iya, terus Lanjut ya. Iya, jadi ya udah akhirnya kan udah ketahuan tuh massa, tapi kan kita nggak tahu ya massanya itu tuh sebenarnya apa sih, apakah tumor jinak ataupun ini sesuatu keganasan. Terus kalaupun tumor juga jenisnya apa gitu kan. Akhirnya harus dilakukan biopsi. Biopsinya itu di-guide juga pakai kayak CT scan gitu karena kan di dada, terus itu kan banyak organ-organ vital gitu, jadi harus kayak di-guide pakai CT scan, terus diambil dengan jarum gitu sampel. Kalau namanya biopsi tuh sampelnya cuma sedikit sih emang. Awalnya terdiagnosisnya dengan timoma. Timoma itu penanganannya adalah harus dioperasi. Operasinya itu harus dibuka dadanya, jadi bedah toraks. Tapi dokter udah bilang sih, maksudnya biopsi itu tuh nggak representatif seluruh jaringan massa yang ada di dalam situ gitu. Jadi kalau mau better diagnostik, mau tahu sebenarnya ini apa, ya harus operasi. Kemudian massanya itu tuh diteliti lagi gitu, ditaruh ke lab, di patologi anatomi, baru ketahuan itu tuh sebenarnya apa. Awal-awalnya sih kita masih mencoba untuk memproses semua informasi ini, terus kita juga cari tahu dulu siapa nih dokter di Jakarta yang terbaik yang bisa melakukan prosedur ini. Terus kita juga cari tahu sampai ke Singapura juga sih, tapi karena pandemi kita nggak bisa berangkat langsung, akhirnya kayak cuman
online doang, konsultasi sama dokter di Singapura tentang timoma ini seperti apa, penanganan terbaiknya kayak gimana, apakah emang harus operasi atau mungkin bisa ada jalan lain. Dia sih bilang pokoknya semua dokter bicaranya sama gitu, baik yang di Indonesia maupun yang di Singapura, pokoknya intinya harus dilakukan sternotomi ataupun bedah toraks untuk ngeluarin masanya tersebut. Terus masanya itu harus diteliti lagi gitu kan, harus diperiksa lagi sebenarnya apa. Kita butuh waktu juga sih waktu itu ya buat kayak memproses itu semua. Akhirnya sampai di Januari baru dilakukan operasi. Itu pun juga karena Randi udah mulai terganggu tuh, batuknya udah makin gatel lagi gitu kan, udah makin sesak. Terus pas kita CT scan ulang, masanya itu tuh udah membesar 1,5 kali lipat dari 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi ya udah emang the best way, ya udah dioperasi. Setelah operasi baru masanya itu diteliti di lab, barulah ketahuan bahwa ternyata itu adalah kanker getah bening, jenisnya lymphoma Hodgkin, dan kalau stadiumnya dari PET scan baru ketahuan stadiumnya stadium 2. Januari itu ya Kak, tahu ya. Ya Januari itu baru 2021. baru tahu itu tuh apa sebenarnya.